Di penghujung abad ke-15, Pulau Jawa berdiri di ambang perubahan besar. Kejayaan Majapahit yang pernah menguasai Nusantara, kini tinggal bayangan masa lalu. Di penghujung abad ke-15, Pulau Jawa berdiri di ambang perubahan besar. Kejayaan Majapahit yang pernah menguasai Nusantara kini memudar, meninggalkan kekosongan kekuasaan dan ketidakpastian di tanah Jawa. Di pesisir utara Jawa, pelabuhan-pelabuhan ramai menjadi pusat perdagangan, tempat bertemunya bangsa, budaya, dan keyakinan. Dari wilayah Demak, muncul seorang bangsawan bernama Raden Patah, sosok yang kelak mengubah arah sejarah Jawa. Di bawah bimbingan para wali, benih-benih ajaran Islam ditanamkan dengan damai dan kebijaksanaan. Dari ajaran itu, lahir sebuah visi tentang negeri yang berlandaskan iman, keadilan, dan persatuan. Demak tumbuh sebagai permukiman baru, dibangun dari gotong royong rakyat dan semangat kebersamaan. Masjid Agung Demak didirikan, menjadi pusat ibadah, dakwah, dan simbol lahirnya peradaban baru. Dengan dukungan ulama dan rakyat, Raden Patah dinobatkan sebagai Sultan pertama Demak. Kesultanan Demak berkembang pesat sebagai pusat kekuasaan dan perdagangan di Nusantara. Di masa itu, Pati Unus tampil sebagai pemimpin muda yang berani dan tangguh di lautan. Armada Demak berlayar menantang kekuatan asing yang menguasai jalur perdagangan laut. Pertempuran laut berkecamuk, menunjukkan keberanian dan tekad pasukan Demak. Meski terluka, Pati Unus berdiri tegak, menjadi simbol perlawanan yang tak pernah padam. Gugurnya Pati Unus menjadi duka mendalam, sekaligus pengorbanan besar bagi Demak. Sultan Trenggana naik tahta, membawa Demak menuju puncak kejayaannya. Kemenangan yang Wilayah kekuasaan Demak meluas melalui dakwah dan penaklukan. Pasukan Demak bergerak ke barat, dipimpin oleh Panglima yang setia. Sunda Kelapa berhasil direbut, menandai berakhirnya pengaruh asing di wilayah itu. Kota itu kemudian dikenal sebagai Jayakarta. Simbol kemenangan dan harapan baru. Namun di balik kejayaan, benih-benih konflik mulai tumbuh di dalam istana. Sultan Trenggana gugur di medan perang, mengguncangkan kestabilan Demak. merasuki istana. Arya Penangsang menyimpan dendam. Kepergian sang sultan meninggalkan kekosongan kekuasaan yang berbahaya. Ambisi dan dendam mulai menguasai hati para bangsawan. Pengkhianatan terjadi dalam gelap. Darah menandai awal kehancuran. Arya Penangsang mengambil alih kekuasaan dengan tangan besi. Rakyat hidup dalam ketakutan di bawah pemerintahan yang kejam. Di Pajang, Joko Tingkir mengamati keadaan dengan penuh perhitungan. Ia menyadari bahwa Demak harus diselamatkan dari kehancuran total. Perang saudara pun tak terelakkan, menentukan nasib Demak. Pusat kekuasaan berpindah. Pertempuran sengit terjadi. Ambisi berhadapan dengan tekad. Arya Penangsang akhirnya tumbang di medan perang. Kemenangan diraih, namun dengan harga yang mahal. Era baru dimulai. Istana Demak ditinggalkan. Kejayaannya telah berlalu. Pusat kekuasaan dipindahkan ke wilayah Pajang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kesultanan Pajang berdiri sebagai penerus kekuasaan. Joko Tingkir dinobatkan sebagai Sultan,
membuka era baru. Pelabuhan Demak perlahan kehilangan perannya. Namun Masjid Agung Demak tetap berdiri kokoh. Di sanalah iman dan doa terus mengalir tanpa henti. Waktu terus berjalan membawa perubahan demi perubahan. Kisah Demak diwariskan dari generasi ke generasi. Naskah dan cerita menjaga ingatan akan masa lalu. Masa lalu dan masa kini bertemu di tanah bersejarah ini. Demak menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia. Malam menutup kisah, namun warisan tetap hidup. Doa-doa terus dipanjatkan di tempat suci. Cahaya pagi menyinari peninggalan sejarah. Kekuasaan datang dan pergi, tetapi nilai tetap bertahan. Sejarah menjadi guru bagi masa depan. Pengaruh Demak menyebar ke seluruh tanah Jawa. Perdagangan dan dakwah berjalan seiring. Ilmu dan iman diwariskan kepada generasi baru. Kehidupan terus berdenyut di atas warisan masa lalu. Laut tetap menjadi saksi perjalanan sejarah. Jejak Demak tercatat dalam peta dan ingatan. Ukiran dan bangunan menyimpan cerita. Kisah-kisah lama terus diceritakan. Generasi baru belajar dari masa lalu. Waktu terus berputar tanpa henti. Mentari terbit di atas tanah Demak. Para peziarah datang mengenang sejarah. Doa dan ketenangan menyelimuti tempat ini. Cahaya menerangi warisan peradaban. Demak kini menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Nama-nama besar dikenang sepanjang masa. Raden Patah dikenang sebagai pendiri peradaban. Pati Unus dikenang sebagai kesatria lautan. Trenggana dikenang sebagai penakluk Jawa. Mereka hidup dalam sejarah Nusantara. Masa lalu dan masa kini terus bergampingan. Persatuan menjadi pesan utama sejarah Demak. Kejayaan dan kejatuhan berjalan beriringan. Sejarah mengajarkan kebijaksanaan. Demak tetap berdiri dalam ingatan bangsa. Kisah ini tak pernah benar-benar berakhir. Warisan terus hidup di hati manusia. Cahaya masa lalu menerangi masa depan. Demak, cahaya dari Bintoro, menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia. Manusia datang dan pergi, namun warisan tetap tinggal. Sejarah pun terdiam. Doa mengalun menutup kisah. Dan Demak hidup selamanya dalam sejarah. Subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah. Subhana rabbiyal a'la. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا